malam hari ini sudah saya share di GSM di Outlook. Pada malam hari ini akan dilayani oleh saudari Sipra. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari lagu hari ini Ku Rasa Bahagia. Dalam satu hati berdalam-dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Makin berkurang, Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salib Dia diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan membenarkan firman Tuhan. Sampai doang. Udah boleh duduk. Udah ada yang jadi kupu-kupu? Udah. Nah, yang jadi kupu-kupu duduk dulu. Sisanya kasih sampai jadi kupu-kupu. Ayo. Terus ada lagi dia Ini jujur ya, yang udah jadi kupu-kupu jujur ya. Mau masak jadi temannya siapa? Air bernasi biar jadi kepompong. Siapa? Belum keluar. Pocong kayak pocong. Dulu aku tadi.
ini belum tuh. Harus sama ya? Aku kalau ini begini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kayaknya perikop Bapak Ibu sih kakak-kakak. Nah, kalau ini kan biasanya ngomongin soal 5 talenta tuh soal bagaimana mempercayakan apa yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Nah, hari ini saya mau membawanya ke arah yang agak beda nih. Jadi bukan melihat kepada apa yang Tuhan percayakan. Di dalam prosesnya itu ada kreativitas yang dibikin gitu ya. Karena nggak mungkin kalau kita baca secara keseluruhan perikopnya yang punya 5 talenta bisa berlipat ganda kalau dia tidak menggunakan kreativitasnya gitu ya. Dia punya kebiasaan, dia mau berubah gitu kan untuk melancarkan jalan paling mulus. Kayaknya ini ya Pak D ini ya tadi 4 kali langsung Saya pertama. oh sama Bapak juga ya. Nah, kalau yang lain-lain mungkin rada keder antara nyariin pasangannya mana atau enggak masa saya kan kelingking bisa jadi gitu kan. Nah, berarti kita bisa ambil dari permainan ini kalau misalkan sesuatu yang namanya berubah, berinovasi, melakukan kreativitas sesuatu itu bisa mendatangkan hal yang baik dalam hal ini menjadi buku gitu ya. Berarti kita juga mau diajak nih untuk berinovasi, melakukan kreativitas di dalam pelayanan kita sebagai kakak-kakak sekolah minggu gitu ya. Harus kreatif. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus ada disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya Kalau udah nemu jati diri sih udah nemu. Pagi tadi sepensin jam 11 ya. Kenapa perlu cai? Mungkin setahun dulu. Si Chloe bingung. Chloe bingung Chloe. Sini Chloe bawa ke depan aja lu. Pisangnya. No, makan si Nota. Ya. Nih, Fis, nambah dong. Tahun. Halo. Halo. Ke kamar dan nanti. Oh iya, Bapak. Udah ke kamar aja, Bobo. Udahan. Enggak. Nggak mau. Bobo, ke kamar aja sayang. Yuk. Cuy. Sini. Taruh lah. Kalau nggak pangku aja lah. Di situ aja, di situ. Di situ aja. Oke. Nah, ini. Bu, nama Bu. Di sini. Di mana tuh? Jualan pisang. Jualan pisang si Lucy. Itu lagi. Enak pisang muli, Bu. Pisang muli, Bu. Tambah lagi kursi, tambah lagi. Halo.
Iya. Oh, kok dipulangin kok? Oh, dipulangin. Oke dah kalau begitu. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pak Budi yang tahu saya belajar organ itu minta, ayo Den kamu main, padahal kebaktian udah sempat jalan, ayo main. Ya Pak, saya bisanya cuma do sama dengan saya doang, tidak bisa yang lain. Udah yang penting mah ada yang main musik. Ya memang antara lucu dan gimana gitu ya buat saya sendiri. Sebut lucu, kok saya bisanya gini doang ya, kasihan jemaat, ada yang ketinggian, ada yang mungkin lagi lagu-lagu yang lain, ada yang kerendahan. Tapi Tuhan kasih talentanya baru cuma segitu, belum ada lagi tambahannya. Karena saya belum menguasai yang lain. Sampai saatnya memang setelah di-push terus sama Pak Budi, ayo udah minggu depan kamu main lagi. Sampai Pak Om Amin udah sehat aja, udah Om Amin diam aja, ini aja yang main. Saya semakin diorbitin. Buat saya ya udahlah, saya siap aja main. Ya mungkin itu pertama kali pengalaman saya waktu bermain organ mula-mula di gereja. Setelah itu ya mengalir begitu aja. Sebelumnya waktu edisi depannya menjadi komisi gereja. Itu aja Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Musik abadi soalnya. Ayo lanjut. Terus kenapa menjadi sekretariat abadi? Karena itu kalau nggak ada besi, yang PA nggak jalan. Manajer PA. Ayo terus bersatu. Ayo lu ya belum pernah ngedengar kamu bersaksi ya. Ayo lu buru lu. Ayo lu. Enggak. Kalau nggak mau Om nih. Yang Om dulu ya. Ya saya dulu. Saya sih ingin sharing kepada Bapak Ibu teman-teman semua, kakak semua kalau kata Kak Supra gitu ya. Jadi sudah 2 tahun ini, 2 tahun saya tidak mengajar di khususnya untuk sekolah minggu anak-anak sekolah minggunya. Tapi sejak saya masuk di Ture,
sejak turun dimasukkan ke remaja muda, itu saya full jadinya di remaja muda gitu. Jadi ada kerinduan juga ketika kalau ada yang kosong begitu kan, saya ingin kembali mengajar di sekolah minggu, gitu kan. Saya kadang-kadang kosong loh, Pak. Iya, kadang nggak ada. Tentunya saya ingin kalau itu juga harus persiapan dulu kan gitu kan. Jadi kasih kabar untuk persiapannya. Kenapa? Karena saya di di remaja itu apa ya, atmosfernya agak berbeda cara mengajarnya. Karena menjelang mereka, terutama ketika kami digilir itu di minggu ketiga itu dibagi kelas kan, ada kelasnya kelas remaja dan pemuda gitu kan. Dan atmosfer itu selalu berbeda ketika tugas-tugas itu bergantian. Nah, saya melihatnya bahwa di remaja pemuda ini adalah bagian dari justru masa transisi dari anak-anak sekolah minggu ke pemuda remajanya itu. Nah, di situ memang sangat diperlukan cara pengajarannya yang boleh dibilang mungkin Bapak Ibu kalau di sekolah minggu kita masih bisa, ayo anak-anak mesti begini, apalagi tadi cerita Kak Sipra yang Lilo itu kan kita harus selalu gitu kan. Tapi atmosfer untuk pembelajaran di remaja pemuda itu sangat jauh berbeda. Karena mereka ini tidak bisa kita bilang harus begini, harus begitu. Mungkin Pak Sukan, Pak Sarindi, Denny juga pernah ikut di sana, itu nggak bisa. Jadi ketika kita bagi kelas gitu kan, nah mereka terkadang kalau mereka ada yang kalau sekolah minggu misalnya ada ngobrol aja, saya berani tuh. Berarti jangan ngobrol mulu gitu kan. Tapi ketika kita ada pemuda remaja, kita nggak berani begitu tuh, menempatkan diri kita. Gitu. Saya berkali-kali selalu bilang sama teman-teman, selalu sama Pak Heru, Pak Heru ini sekarang udah jadi kepala ketua sekolah minggu, udah turun lagi. Saya, Pak Heru ayo bantu, karena kami memang kekurangan. Ini saya 1 bulan ini dapat nggak pengajaran ya, Kasih Pra ya. Kenapa? Karena ada Kasih Pra masuk tuh. Jadi kita masih ada apa? Prey-nya gitu kan, ada prey-nya gitu. Tapi kalau Kasih Pra nanti Desember selesai, Desember kan ya, Januari nggak ada lagi, sudah full lagi semua. Dan setelah saya ke Mas Tinggal, ya saya bisa pelajari sampai saat ini. Kemudian saya mengajar, katakan udah penjelajah dari Tauda, Batu Tauda, Anak muda langsung kelas kecil, kelas besar, sekarang remaja. Dan sekali lagi saya bersyukur saya di pemuda remaja saat itu sebetulnya kayak reuni gitu, soalnya mereka itu murid-murid saya semua. Sementara kalau saya ke sekolah minggu itu saya udah gak kenal sebagian besar saya udah gak kenal, kecuali yang kelas besar. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya ya bersyukur sekali dan mengucapkan terima kasih gitu ya untuk Bapak Ibu, kakak-kakak guru sekolah minggu, semuanya kakak gitu. Ya, semuanya di sini karena tentu udah pernah mengajar saya dari masa kecil, juga pas tunas remaja, bareng Mam Hafid juga, terus selain itu guru-guru saya di Penabur, ada Pak Sukan, Bu Betty, guru TK, ini juga Pak Sarindi, di gereja juga bertemu. Itu jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kebaikan yang telah ditabur sejak saya kecil. Ya semuanya itu sangat bermanfaat dan berguna sekali bagi kami para murid, dan mungkin pelayanan di gereja tidak ada upah secara material, tapi ini mungkin kesaksian saya pribadi yang mungkin yang didapatkan oleh kita tidak dalam bentuk materi, tapi anak-anak itu merasakan sukacita yang penuh karena ini pengalaman real saya
apa yang telah Bapak Ibu tabur semuanya berpengaruh di dalam kehidupan ini gitu, di dalam kehidupan saya. Dan jangan pernah lekas untuk menyerah, berhenti, dan mungkin letih ada, tapi di GKI Rengas Dengklok kan sumber dayanya mungkin tidak banyak itu, walaupun tidak banyak ya harus tetap semangat, karena semuanya itu wah menurut saya sih luar biasa gitu apa yang saya alami sampai saya saat ini sudah lulus kuliah begitu ya, sudah mengenyam bangku teologi. Tapi saya tidak mungkin sampai di titik tersebut kalau tanpa kehadiran Bapak Ibu yang sejak dahulu mengajar saya baik di penabur maupun di sekolah minggu. Om Denny juga main musik juga kita ya Om ya. Kalau di Tures saya suka, dia main musik aja Om, tapi juga main musik gitu. Sama Cilusi juga yang selalu mengingat saya kalau PA makanannya beda sendiri. Pakai telur. Iya benar. Di mas ini Dipisahin. selalu itu. Kalau nggak ada Cilusi mungkin orang lupa gitu. Saya akhirnya nggak makan kan. Nah, yang jadi yang kejeblos di para ya. Betul itu. Sama Rainer sama Farel. yang mungkin ya, saya juga mungkin meminta maaf kalau misalkan dahulu kecil yang bandel lah ya, itu namanya juga anak-anak. Dan ya turut ya sebenarnya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak sih untuk jerih lelahnya, mungkin rasa letihnya, kebesaran hatinya untuk mengajar anak-anak, dan sampai detik ini gitu itu sebuah konsistensi yang luar biasa. Dan nggak semua orang bisa melakukan hal ini, dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa melihat apa yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan yakin juga Tuhan punya janji yang baik lah di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu aja sih. Amin. Ucapan terima kasih ya. Amin. Menjadi guru-guru yang luar biasa. Amin. Ci, Famsinya diam aja. Ngantuk. Menunggu lagi. Dari saya Gutena. Oh, ini bersaksi juga. Sepotong. Jadi ketika saya masuk ke penabur ini, kemudian langsung saya bergabung, entah digabungkan, entah dipaksakan bergabung. Saya juga dipaksakan. Ya, dipaksakan bergabung atau dia jelas bergabung, kemudian ketua sekolah minggunya Mas Guru ini. Jadi kami itu di sana itu ada asrama atau asmara apa ini? Asrama. Di Kangkung itu. Jadi memang itulah kebersamaan yang tidak mau kebaktian. Dulu masih ada kebaktian hari rumah tangga, kebaktian rumah tangga itu KRT itu ya entah karena nggak punya duit atau memang itu kebersamaan kala itu memang jadi kita kumpul dulu, nanti ada di dari ujung Tante Tina, kemudian namanya Yuni, kita jalan bareng. Yang mengerikan itu, menakutkan itu kalau mau ke Om Jaya itu lewat Rawa Bebek. Masih di sini Pak ya, masih di sini ya. Itu kuburan semua, lapangan. Oh iya, lapangan yang baru itu yang lapangan Bojong itu dulu kuburan semua itu. Kuburan China ya. Jadi Kan makamnya papanya. bukan desa, lapangan Tugu Bojong itu. Oh itu. Kalau Tugu Bojong yang lapangan yang ujung jalan itu memang itu benar-benar lapangan. Ya kalau yang dekat SD itu semuanya kuburan. Jadi kalau SD 4 bukan SD 4 SD 4 itu Kuburan kan ada kuburan, ada sekolah tingkat itu. bukan yang monumen yang baru yang Abansin yang mengarah Abansin yang sering ada Orsel. Nah itu kuburan Rawa Bebek. Nah, itu kebersamaan yang tak terlupakan. Jadi kami jalan kaki semua, entah karena memang nggak punya duit atau memang itu kebersamaan yang indah. Jadi kalau kebaktian ke Pak Iwan di itu kan sebelum penabur kan. Kalau sekarang kan Pak Iwan udah masuk dalam kota deket gitu ya. Kalau zaman dulu itu udah berada di luar kota, sehingga Pak Iwan di Bedeng itu udah luar kota karena dari pasar sampai penabur itu semuanya masih sawah-sawah semua. Jadi Pak Iwan itu kalau mau kebaktian itu bakar ban, sebagai tanda ini loh. Jadi bakar ban biar terang dan tahu ini tempat kebaktiannya supaya nggak kelewat jalan kaki. Sampai seperti itu.
Nah itu ya, tapi memang kalau di Mas bilang itu mah zamannya apa cuma zaman saya gitu, jalan kaki gitu. Itu dan memang tapi itu suatu waktu bersamaan yang teringat ya bro ini ya, jalan kaki yang pasar ini. Bila itu payung ya. Nggak ada beca zaman itu. Nggak ada. Bisa mah ada, biasanya ya nggak ada. Oh. Pasar ayam. Tapi memang bareng-bareng itu, bareng-bareng. Kita Pak Heru, Pak Sultan, Pak Puji jatuh dari beca. Itu saya pegangannya juga Pak Makomati. Oh jalan ya, men. Kalau jalan yang ke Karanganyar itu masih jalan sungai. Jalan ya, cuman gitu nggak ada. Sungai benar-benar bergelombang. Jadi naik beca aja saya kejungkel bertiga itu kan becanya ngemulai itu juga. Ada pendeta konsulat ya. Itu bol. Kita berdua itu yang orang baru itu suruh maju. Cerita mak. Ya itu. Mulai dari mana dulu ya? Ya mungkin saya juga untuk ngajar sekolah minggu ya ketika saya ya jadi guru di Penabur tahun 88 selepas SPG, langsung diangkat langsung ngajar ke Penabur. Saat itu kan Penabur bukan di sini ya, jadi Mawar Salon dulu. Nah tahun 88 itu Juli keluar lulus ya langsung masuk di Juli itu juga di awal aja 88 kelas PG. 88 ya. Nah terus ya sudah setelah di Penabur ya secara otomatis jadi langsung bergabung ke dulu sekolah minggu ya. Waktu itu break karena saat itu kuliah bersama juga Bu Esti, beda bergabung di mana di sekolah minggu kurang lebih 4 tahun ya Bu Esti ya, 4 tahun. Tapi setelah itu bergabung kembali. Jadi kalau dihitung 35 tahun diambil 4 tahun 31 tahun. Iya. Saya kecebur juga istilahnya. Bu, kejebur Bu. Maksudnya ngajar sekolah minggu Oh. karena saya kan bener gabung Bu Betty 90 kan ke Buing kepala ya Bu. Masuk sekolah minggu Bu ya? Masih. Waktu bila sama saya nggak begitu ya. Saya nggak ngajar sama Pak Sarindi kalau nggak ngajar saya. Saya mesti ngajar sekolah minggu. Jadi itu Pak. Buing ngajar suruh ngajar itu. Saya pulang ke Sragen itu pasti harus ngajar. Saya pulang ke Jogja pasti panggilan suruh ngajar. Kalau di sini dengan keterbukaan hati saya masuk ke Rengas Dengklok tahun 82 langsung terjun ke sekolah minggu, langsung terjun ke sekolah minggu. Walaupun saya kuliah eplek-eplekan, tapi kuliah karena terpaksa, tapi tetap saya ngajar. Saya nggak ambil cuti saat melahirkan aja. Melahirkan. Sampai sekarang Tuhan masih pakai saya untuk saya tetap setia melayani, itu karena berkat Tuhan. Amin. Tuhan yang begitu baik terhadap saya sehingga sampai sekarang saya masih sehat, Semangat. masih boleh melayani dan harus semangat. Amin. Amin. Langsung aja udah lama. Kak Sipra aja Bu Udah malam kalau doa itu ya. Iya Kak Sipra doa syafaat aja. Tadi Kak Sipra bilang ada jodoh, dia ada dikasih. Mungkin. Waduh. Ya ini aja kali ya untuk pelayanan dinas Kak Erma. Makanya Mas supaya apa dikasih Kasih ya terus kesehatan kan aku suka apa eplek juga eplek ya maksudnya suka sakit lah walaupun ketawa tapi itu penyakit di badan saya itu banyak tapi aku hiraukan Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh kembali di rumah Ibu Marsa dan Pak Heru beserta keluarga untuk bersekutu di antara kami para pelayanmu yang Engkau pakai mengajar anak-anak sekolah minggu.
Ya Bapak, kami bersyukur atas kegembiraan, atas firman yang boleh Engkau bagikan kepada kami pada malam hari ini. Dan hari ini kami pun ingin mendoakan rekan-rekan kami yang belum dapat bergabung pada persekutuan kami. Kiranya Engkau yang memberkati dimanapun mereka berada, Engkau yang melindungi mereka sehingga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bapak, kami juga berdoa bagi kesehatan dari Ibu Heni Diharjo ya Bapak, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kiranya Engkau yang boleh menjaga kondisi Ibu Heni sehingga beliau tetap kuat dan boleh pulih seperti semua ya Bapak. Berdoa ya Bapak bagi tuan rumah pada malam hari ini, bagi Bapak Heru, bagi Ibu Masa, bagi Pendeta Erman beserta suami dan saudara Dimas. Kami berdoa agar Engkau yang selalu memberkati mereka dengan kesehatan, Engkau yang selalu memberkati mereka dengan sukacita dan semangat untuk menjalani setiap harinya. Kami berdoa bagi Kak Erma agar kiranya Engkau memberikan omongan ya Bapak, sehingga di dalam kehidupannya sukacita keluarga ini pun semakin bertambah. Kami kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara. Kapan agak ketemu sini? Nah. Ayo, ngomong dong. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1. Udah. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oh, lagi. Video dari Bebas, kayak bebas. Yuk. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2, 3. 3. Ya. 3. Yuk, Geser. Keluar jalur. Udah dibalikin lagi. Oh, udah balik. Ada tisu masih. Ini di bawah ya. Universitas tuh. Bawah aja lagi. Ini ada. Ini sini Mas goyang ini kayaknya. Ayo diambil Bu, diambil. Ya, Terima kasih. Bu, ada roti Bu, terima kasih ya. Tuh di bawahnya bisa. Ayo bisa bawa. Ayo Pak Herman, Mas Dian, sampai jumpa Thank you ya. Plastik mana ya? Plastik mana? Udah nih. Iya, dari Plastik mana?